Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat. Video kali ini saya sajikan bagaimana mengkonversi glosarium yang biasanya muncul di bagian akhir buku seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita akan konversi menjadi glosarium digital pada LMS kelas hybrid ID ya, yang berbasis Moodle. Yang perlu disiapkan yang pertama kali adalah file buku siswa atau file yang di dalamnya ada glosarium seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah kita mulai masuk ke websitenya kelas hybrid. Nah, kemudian ini tampilan muka dari kelas hybrid. Kemudian login, boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia, diubah dulu dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun Bapak Ibu sebagai guru ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini jangan lupa hidupkan mode edit ya, karena saya login sebagai administrator situs. Jadi ini lebih luas cakupannya, tapi ini juga sekaligus menjadi user guru ya. Kemudian saya coba pilih salah satu sekolah atau salah satu tingkat di kelas 8 nih Bapak Ibu ya, kelas 8. Kemudian kenapa saya ngambil kelas 8? Karena ini adalah buku siswa informatika kelas 8 ya. Nah, informatika kelas 8 yang ini Bapak Ibu ya, yang ini. Nah, ya. Ini adalah informatika kelas 8, tinggal diklik saja. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara membuat glosarium? Langkah pertama adalah Bapak Ibu tinggal menambahkan aktivitas ya. Kita tambahkan aktivitas. Misalnya di sini ya, tambahkan aktivitas. Kemudian cari glosarium yang ini. Cari glosarium, kemudian tambahkan judulnya. Ya, tambahkan judulnya. Misalnya di sini glosarium informatika kelas 8. Glosarium informatika kelas 8, saya copy saja biar cepat Bapak Ibu. Nah, judul ini menunjukkan bahwa kata-kata yang ada itu nanti adalah kata-kata atau istilah yang memang ada di buku siswa informatika kelas 8 ya. Nah, kemudian nanti silahkan di sini buatkan deskripsinya, misalnya pengertian glosarium bisa ditambahkan dengan gambar dan sebagainya ya. Kemudian jangan lupa tampilkan deskripsi ketika itu mau dibuat ya, seperti itu. Misalnya kita tulis glosarium adalah bla 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 itu ya, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah ini kita save, jangan lupa simpan dan tampilkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari glosarium yang akan kita buat seperti ini. Glosarium informatika 8. Nah, deskripsinya tadi glosarium adalah bla bla bla. Kemudian bagaimana cara menginputnya? Cara menginputnya adalah Bapak dan Ibu tinggal klik tambahkan entry gitu ya. Klik tambahkan entry. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu cari ya yang mau dimasukkannya seperti apa. Nah, ini kan di sini ada istilahnya ya. Kita copy saja, cukup mudah Bapak Ibu. Masukkan di konsep, kemudian masukkan di kata kunci, kemudian ini definisinya kita copy Bapak Ibu ya, kita copy.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik simpan perubahan ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah hasilnya ya. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, karena saya sudah membuat yang lebih lengkap sampai pada huruf A secara keseluruhan, saya akan del yang ini Bapak Ibu ya. Saya hapus saja karena saya sudah ada, dan saya tempatkan di bagian bawah gitu ya, di bagian bawah. Nah, yang ini Bapak Ibu ya, ini kita klik. Nah, ini deskripsinya sudah saya lengkapi seperti itu. Kemudian istilah-istilah yang dimulai dari huruf A ini sudah saya inputkan. Seperti ini hasilnya Bapak Ibu ya, seperti ini hasilnya. Nah, ada hal yang sangat menarik buat saya membuat glosarium secara digital ini. Yang pertama adalah, biasanya glosarium yang ada di buku itu hanya sebatas kepada kata atau istilah seperti ini, kata istilah dan definisinya ya, definisinya seperti ini. Tapi di dalam glosarium ini kita bisa menambahkan gambar ya. Contoh ini, kita bisa menambahkan gambar, kita juga bisa menambahkan file ya. Misalnya begini, untuk istilah alfanumerik ya, alfanumerik itu kita bisa menambahkan contoh alfanumerik. Di sini jelaskan bahwa alfanumerik itu adalah rangkaian aksara yang dapat terdiri atas huruf, angka, tanda baca, atau lambang matematika. Ini contohnya. Jadi kita bisa menambahkan contoh dalam bentuk gambar ya, dan tulisan tentunya. Kemudian misalnya Bapak Ibu ingin bahwa anak-anak itu kalau hanya menghafal alfanumerik atau membantu siswa agar pemahaman bacaannya itu semakin meningkat dengan dibantu dengan alfanumerik, Bapak Ibu juga bisa menambahkan file tentang definisi alfanumerik. Misalnya saya menambahkan ini Bapak Ibu ya, file PDF gitu ya. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu ya, sudah terdownload yang ini. Nah, jadi siswa nanti bisa mendownload file alfanumerik secara lebih lengkap gitu Bapak Ibu ya, contoh seperti ini ya. Nah, ini kan bisa menjadi bahan pembelajaran yang jauh lebih komplit ya, lebih lengkap dibandingkan dengan glosarium yang ada di buku seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, itu kelebihannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk menginput istilah yang dimulai dari huruf B yang ini. Ini cukup mudah Bapak Ibu, tinggal di blok saja, masuk ke sini, kemudian masuk ke tambahkan entry, kemudian tambahkan di kata kunci, dan kembali kepada buku siswa, cari definisinya berkait dengan bahasa pemrograman begitu ya. Di copy paste saja Bapak Ibu ya, di copy paste saja. Di sini saya tidak menambahkan file, saya juga tidak menambahkan gambar. Nah, ini Bapak Ibu di editornya dari glosarium ini cukup lengkap. Jadi kita bisa menambahkan video, bisa menambahkan audio, atau bisa membuat video sendiri langsung gitu ya, video live, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan file dan sebagainya, bahkan bisa menambahkan file-file dalam bentuk H5P gitu. Jadi ini sangat lengkap sekali kalau ini dijadikan glosarium digital ya. Kita simpan Bapak Ibu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu tinggal cek ya, yang tadi yang A. Ini yang A, yang huruf A dimulai dari huruf A, dimulai huruf B. Baru satu Bapak Ibu ya, ini bahasa pemrograman B. Kemudian kita coba tambahkan lagi bilangan biner, binary number,
Bapak Ibu copy, tambahkan entry. Sudah ada ya. Coba saya cancel dulu Bapak Ibu. Takutnya saya tadi copy. Ya. Kosong. Udah kosong ya. Tadi saya salah. Salah input saya. Ini sebuah notasi ya. Salah. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kita copy istilahnya dulu. Di sini. Kemudian simpan di kata kunci. Kemudian definisinya. Kita tidak menambahkan file atau tambahan lain ya. Kita lihat yang B, betul. Bilangan binary number ya, sudah 2 Bapak Ibu ya. Kita tambahkan lagi. Nanti saya coba setelah selesai kita tambahkan di istilah lain dengan video ya, dengan video atau gambar ya. Kita selesaikan dulu ini yang B, tidak banyak Bapak Ibu ya. Biner atau binary. Tambahkan definisinya. Alangkah lebih efektifnya Bapak Ibu kita memasukkan dulu semua ya. Minimal 1 glosarium berdasarkan 1 huruf awal saja dulu gitu kan. Nah, nanti setelah itu kita bisa mengeditnya ya. Kita bisa mengeditnya kalau memang kita belum siap dengan atribut tambahan lainnya seperti video, gambar maupun file gitu ya. Nah, ini jadi saya coba yang B dulu Bapak Ibu ya. Yang B dulu, istilah-istilah yang dimulai dari huruf B kita inputkan. Nah, ini satu lagi bug ya. Bug ya, istilah yang ada dalam ini komputer ya. Bug, kemudian simpan di kata kuncinya, kemudian kembali ke buku siswa. Nah ya gitu kan. Kemudian kita paste di sini. Oke, bug adalah error berapa dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sudah sampai huruf B dulu ya. Jadi A dan B ini sudah lengkap ya. Jadi yang huruf A ini sudah. Bapak Ibu nanti boleh tambahkan dari sumber lain, silahkan ya. Ini hanya bersumber dari satu buku saja, buku siswa kelas 8 informatika ya. Kemudian yang huruf B seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ini kan seperti ini ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa
glosarium yang ada di buku ini formatnya cukup sederhana, hanya kata-kata yang di bold atau ditebalkan, kemudian ada definisinya. Tapi kalau di sini kita bisa menambahkan keterangan lain dalam bentuk gambar, dalam bentuk video atau yang lainnya. Nah, sekarang saya akan menambahkan file lain berbentuk video pada istilah bilangan biner ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Ini banyak video yang berseliweran di YouTube gitu, kita gunakan saja video yang ada di YouTube ya. Kita cari sebuah video yang bertemakan tentang bilangan biner. Kemudian ketikkan di search di sini Bapak Ibu ya, atau paste bilangan biner. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu ya, bilangan biner di sini, belajar bilangan biner misalnya ini ya. Kemudian sistem bilangan komputer. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Coba yang ini kelas 5 SD bahkan, tapi kita coba Bapak Ibu ya, kita putar seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kita coba saja yang ini ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tinggal klik share di sini. Klik share, kemudian kita bisa menempelkan dua jenis script. Yang pertama adalah URL-nya seperti ini. Tinggal klik copy atau bisa dalam bentuk embed ya, yang ini. Nah, apa kelebihannya Bapak Ibu? Kelebihannya adalah kalau menggunakan embed kita bisa mengubah ukuran dari frame videonya biar lebih besar ya. Bisa lebih besar atau lebih kecil. Di sini misalnya width-nya 560, height-nya 315. Ini nanti bisa diganti kita. Ya, kalau itu yang di-copy adalah yang ini. Saya coba ya pakai embed Bapak Ibu ya, tinggal klik copy gitu ya. Kemudian kembali ke ini glosarium. Di sini Bapak Ibu, di mana ditempatkannya? Yaitu dengan cara kita harus ke gambar gerigi ini untuk mengedit. Nah, untuk mengedit ya. Untuk mengedit, kemudian ini saya kebawakan satu spasi, kemudian saya coba tempatkan embednya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menempatkan embed Bapak Ibu masih ada submenu di bawahnya, jadi klik panah yang ini sehingga muncul ini ya. Klik ini HTML-nya ya. Kemudian ya Bapak Ibu tinggal copy paste saja, tinggal paste saja, Ctrl V ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kelihatan di sini ukuran dari frame videonya ini bisa diganti ya. Saya tidak coba ganti, biarkan saja dulu sesuai dengan ukuran bawaannya dari YouTube gitu ya. Setelah itu Bapak dan Ibu klik simpan. Kita coba lihat hasilnya ya. Klik simpan. Mana tadi yang biner ya? Yang B, oh sorry. Ini yang A. Yang B apakah sudah muncul? Belum muncul ya. Kenapa ya belum muncul? Harusnya ini muncul. Coba kita cek. Yang B
Oh, ternyata Bapak Ibu di sini tidak bisa link kelihatannya ya. Coba tidak bisa link tapi harus upload. Oh iya betul. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi tidak tersimpan ya. Tapi kita coba kalau menggunakan link ini ya. Link ini. Tidak apa tadi tidak share-nya itu menggunakan link ini, coba ya Bapak Ibu, kita copy, kemudian URL-nya masukkan di sini, kemudian buatkan tautan, coba Bapak Ibu. Nah kalau sudah seperti ini coba kita simpan. Mudah-mudahan bisa kalau dengan cara seperti itu. Oh bisa Bapak Ibu ya, oke. Nah jadi kalau berbentuk embed dia tidak bisa ya, tapi kalau berbentuk URL ini bisa. Nah kita coba putar semua dan tetap semangat untuk belajar. Oke bagus Bapak Ibu ya. Nah ini jadi Bapak Ibu itu tadi bagaimana cara menginput ya, cara menginput istilah-istilah yang sudah terkumpul di glosarium buku siswa seperti ini ya. Kemudian kita konversi menjadi glosarium digital tentunya ya. Nah, kemudian di glosarium digital ini banyak hal yang dapat kita tambahkan dengan cara menambahkan gambar, menambahkan file seperti ini, atau bisa juga menambahkan file video seperti di sini di istilah bilangan binernya itu kan. Seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak ketika dia kurang paham tentang istilah-istilah tersebut, kalau misalnya hanya kalimat ini saja, bilangan yang ditulis dalam sistem bilangan berbasis 2, contoh bilangan 4 ditulis menjadi 100 gitu kan. Nah kalau ini tidak paham, itu bisa nonton videonya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian mungkin penasaran Pak, nanti tampilan di siswa seperti apa? Apakah siswa bisa menambahkan entry atau tidak? Nah sekarang kita mode editnya kita off-kan ya. Kemudian kita coba beralih peran sebagai siswa. Nah, jadi siswa juga nanti bisa menambahkan ya di glosarium itu. Nih ya. Oke, A semua, B gitu kan. Kalau ini semua ya. Ini kalau ditampilkan semua. Ini posisi glosarium ditampilkan semua dari A sampai dengan Z ya. Nah, itu. Kalau Bapak Ibu nanti siswa ingin mencari istilahnya dari huruf B saja, tinggal klik saja di sini ya. Nah, ini jauh lebih enak Bapak Ibu ya. Kalau secara digital seperti ini dibandingkan dengan melihat glosarium yang ada di buku ini, ya. Kalau di sini tinggal klik-klik saja, maka akan menemukan istilah-istilah yang dibutuhkan oleh siswa kita. Kita kembali ke pranormalnya, Bapak Ibu ya. Kembali ke pranormal. Kita coba tambahkan yang C. Yang C banyak tidak Bapak Ibu? Oh, sedikit Bapak Ibu ya. Kita tambahkan yang C. Kata-kata yang diawali dengan huruf C, tambahkan. Di sini tinggal di paste saja. Klik simpan, CPU, Central Processing Unit, klik tambahkan entry,
ini sangat membantu sekali Bapak Ibu ketika anak-anak belajar informatika ya, informatika, karena di dalam informatika banyak menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya harus betul-betul dibantu dengan cara menambahkan glosarium yang jauh lebih lengkap harusnya gitu ya. Yang harusnya jauh lebih lengkap daripada glosarium yang ada di buku. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini mata pelajaran baru ya, yang dulu di kurikulum 2013 pernah ada tapi dihentikan dan sekarang dimunculkan kembali karena memang penting begitu ya. Nah, meskipun kadang-kadang materi informatika ini antara di lapangan dengan teori yang sudah terbentuk itu jauh ketinggalan. Nah itu ya, tapi ya bagaimanapun tetap saja bahwa informatika adalah bagian dari pembelajaran ya, harus gitu kalau tidak mau ketinggalan ya. Satu lagi Bapak Ibu, cyberbullying. Cyberbullying ini ya, kan istilah ini juga ini mungkin baru ya bagi kita ya. Apa itu cyberbullying ya, atau cyber harassment? Masukkan di kata kuncinya, kemudian kita blok istilahnya. Klik simpan. Ini saya sendiri juga untuk cyberbullying ini kelihatannya perlu penjelasan lebih khusus. Kita coba cari Bapak Ibu ya. Cyberbullying itu apa sih maksudnya gitu kan? Nah, kita cari videonya, nanti kita coba tambahkan di sini ya. Ada tidak ya yang berbicara tentang itu? Cyberbullying. Kita coba ini ada dari Direktorat SMA nih, coba. Nah ini Bapak Ibu, kita coba ambil yang ini ya. Kita bagus ini kelihatannya. Klik share, kemudian copy, kembali ke sini, kemudian klik edit. Kita tempatkan di atas videonya ya. Kita tempatkan di atas. Nah, kemudian klik URL-nya, buatkan tautan, sudah. Kemudian simpan perubahan, cyberbullying ya, itu kan kita coba hidupkan ya. Berfungsi tidak videonya setelah kita kaitkan? Nah, Bapak Ibu, menarik ya, luar biasa sekali gitu kan. Jadi ketika kita akan melakukan pembelajaran berkait dengan cyberbullying gitu, materinya bisa disimpan di glosarium ya, di plugin glosarium gitu, seperti itu ya. Menarik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu kalau mau mencobanya untuk daftar gitu ya, daftar. Bapak Ibu di sekolah mana, berikan nama Bapak dan Ibu kepada saya.
dari sekolah mana, nanti saya berikan username password sebagai guru dan mau mencobanya untuk mengisi itu mata pelajaran apa gitu ya, silahkan hubungi saya. Itu saja, terima kasih untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.